Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, keamanan pangan dari Kantor Badan POM di Kota Lubuk Linggau. Pada pagi ini kita akan memulai webinarnya dengan narasumber Kepala Kantor Badan POM Lubuk Linggau, yaitu Bapak Afdil Kurnia SSI APT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari yang cerah ini, Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu, walaupun secara daring, secara online, ya karena kondisi pandemik yang ada, alhamdulillah kita bisa didekatkan melalui sistem jaringan internet ini. Webinar kita kali ini khusus membahas masalah retail pangan di sarana retail, ya, terutama menghadapi pandemi COVID ini dan rencana pemerintah untuk menerapkan tatanan normal baru atau istilah lainnya disebut dengan era new normal. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk materi pertama seperti yang disampaikan oleh moderator tadi adalah kita bicara awalnya adalah tentang keamanan pangan dulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kemudian PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, itu sudah mewajibkan seluruh rantai produksi dan rantai distribusi pangan itu menjaga bahwa aman untuk pangan yang akan mereka perjualbelikan. Pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 di Indonesia saat ini. Ya. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pangan adalah kebutuhan dasar. Tadi sudah sampaikan, kita tidak lepas setiap harinya untuk orang yang sehat, paling minimal 3 kali sehari pasti bersentuhan, pasti mengkonsumsi pangan. Baik sebagai untuk pemenuhan gizinya maupun untuk kepuasan sensorinya. Kepuasan sensori artinya bahwa seseorang ingin merasakan rasanya, bagaimana rasanya pecel, rasanya macam-macam lah, pizza dan sebagainya. Ini untuk kepuasan sensori. Kemudian juga yang paling penting tentu untuk daya tahan tubuhnya sendiri. Ya, lanjut. Nah, untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bermutu di masa status darurat kesehatan COVID-19 ini dan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 sepanjang rantai produksi, kemudian masuk ke rantai berikutnya, rantai distribusi dan retail pangan, maka Badan POM telah menerbitkan panduan dalam melaksanakan praktek produksi, praktek distribusi dan retail pangan agar bisa dilakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan protokol pencegahan yang ditetapkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada 2 aspek yang diatur di dalam penerapan dalam rangka selama pandemi COVID ini adalah, pertama, bahwa kita harus memastikan bahwa orang-orang yang bekerja dan berada pada fasilitas produksi dan distribusi pangan itu perlu dijaga agar tetap sehat dan selamat. Ini konsep pertama, ya. 2 hal yang penting kita ingat dulu adalah, pertama, untuk memastikan orang-orang yang bekerja maupun yang berada di sarana produksi maupun di sarana retail pangan itu terjaga untuk tetap sehat dan selamat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan pencegahan agar jangan terjadi paparan atau penularan COVID-19 pada pekerja atau pada orang-orang yang ada di sarana retail pangan, ya, baik selama proses produksi itu berlangsung. Nah, itu upaya itu harus dilakukan, upaya-upaya pencegahan. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah memastikan bahwa proses produksi dan distribusi pangan akan menghasilkan pangan yang aman dan bermutu. Nah, untuk memastikan bahwa pangan yang kita hasilkan ini aman dan bermutu, maka tadi saya sampaikan bahwa dengan mempraktekkan cara produksi pangan olahan yang baik, serta mempraktekkan cara retail pangan yang baik, maka kita sedikit banyaknya bisa dipastikan akan dapat menjamin bahwa aman untuk produk pangan yang kita sampaikan ke masyarakat itu akan aman dan bermutu. Ya. Ini 2 hal yang paling penting untuk kita ingat selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk materi yang ketiga, ini yang sangat perlu sekali oleh Bapak Ibu.
untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di retail pangan, yaitu pedoman cara retail pangan olahan yang baik sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM tahun 2011. Nah, bagaimana pedomannya? Baik, kita dengarkan paparan dari Pak Abdil. Silakan Pak Abdil. Baik, terima kasih Pak Roni. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi yang ketiga, ya, yaitu pedoman cara retail pangan yang baik. Ini sebenarnya sudah lama, ya, disampaikan oleh pemerintah tentang cara retail pangan yang baik. Ini saya hanya cuma mereview saja, mengingatkan Bapak Ibu kembali supaya tidak lupa. Karena apa? Kalau tadi seperti di awal saya sampaikan, kalau cara pengolahan pangan yang baik diterapkan, cara retail pangan yang baik diterapkan, maka tidak akan ada masalah dengan masa pandemi COVID-19 ini, ya. Karena apa? Di dalam cara pengolahan pangan yang baik itu serta cara retail pangan yang baik itu telah mengatur yang sangat detail terkait sanitasi higienis. Kalau prosedur sanitasi higienis baik karyawan, lingkungan dan tempat kerja ini diterapkan, maka masa pandemi COVID ini menuju new normal ini nanti, di mana sarana sudah mulai boleh buka, melayani konsumen, tidak akan jadi masalah ke depannya. Ya. Itu yang bisa Bapak Ibu untuk bisa konsisten, untuk terus bisa menerapkan pedoman cara retail pangan yang baik. Ya. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat via chat, ada yang menanyakan via chat. Kita langsung aja Pak Abdil untuk pertanyaan pertama dari Bapak Kusdiono. Pertama dari Bapak Kusdiono dari PTJMPS Indonesia. Perbedaan produk dengan izin edar PRT dan izin edar Badan POM itu bagaimana? Silakan Pak Abdil dijawab terlebih dahulu. Oke, saya jawab langsung ya. Baik, saya jawab langsung Pak, apa tadi? Pak Sugiono ya? Pak Kusdiono, Pak. Pak Kusdiono, oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pangan industri rumah tangga, ya, pangan industri rumah tangga atau IPIRT, atau pangan yang izin edarnya SPPIRT, ya, dengan pangan izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM, apakah itu MD atau ML untuk produk impor, maka perbedaannya pertama, dari sisi nomor izin edar, maka SPPIRT, SPPIRT itu akan tercantum nomor SPPIRT di kemasannya, ya, nomor SPPIRT di kemasannya, itu pertama. Kemudian SPPIRT bla 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 sekian angka, digit angkanya ada dicantum. Untuk yang izin edar dikeluarkan oleh Badan POM ada dua, izin edar untuk produk lokal atau dalam negeri itu ada BPOM RI MD diikuti sekian digit angka di belakangnya, maka itu adalah izin edar dari Badan POM. Kemudian BPOM RI ML diikuti sekian digit angka itu produk ekspor yang izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Itu dari sisi penomoran. Sedangkan dari sisi perizinan, Bapak Ibu sekalian, untuk produk PIRT ini adalah produk yang dibuat, dikemas, diproduksi oleh sarana industri pangan dan izinnya dikeluarkan oleh dinas kabupaten kota setempat. Ya. Jadi beberapa sarana home industri yang memproduksi pangan ini meminta izin SPPIRT-nya ke dinas kabupaten kota setempat. Apakah seluruh produk pangan bisa dikeluarkan izin SPPIRT atau apakah seluruh produk pangan bisa diproduksi oleh pangan industri rumah tangga? Tidak seluruh jenis produk pangan bisa diproduksi atau diizinkan diproduksi oleh produk industri rumah tangga pangan. Ada beberapa produk yang tidak boleh diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Pertama, produk yang wajib SNI. Produk wajib SNI ini tidak boleh diproduksi oleh pangan industri rumah tangga. Ya. Contohnya apa? Air minum dalam kemasan. Saya sebut merek aja lah. Ada Aira, ada Aqua, ada macam-macam lah mereknya ya. Ada Fit dan macam-macam. Itu air minum dalam kemasan, dalam berbagai bentuk kemasan. Ya. Nah, air minum dalam kemasan ini adalah wajib SNI, tidak boleh diproduksi oleh industri rumah tangga.
Yang kedua minyak goreng yang dikemas dan diberi label, bukan minyak goreng curah ya. Minyak goreng yang dikemas wajib SNI, maka ini tidak boleh industri rumah tangga. Ya, tidak ada cerita industri rumah tangga melakukan repacking minyak goreng curah kemudian dijual, kemudian dikasih izin industri rumah tangga, nggak boleh. Ya, seluruh minyak goreng, ya, minyak goreng sawit yang dikemas wajib MD, karena ini wajib SNI. Nah, kemudian bubuk kakao juga wajib SNI, tepung, ya, tepung juga wajib SNI. Ini beberapa produk yang tidak boleh industri rumah tangga pangan lain, yang wajib SNI tidak boleh industri rumah tangga produksinya harus MD. Ya. Yang kedua adalah produk makanan atau minuman untuk bayi. Nah, ya, makanan minuman bayi industri rumah tangga tidak boleh karena berisiko terjadinya cemaran mikrobiologi yang berisiko terhadap bayi yang masih rentan ini. Sehingga industri rumah tangga tidak boleh memproduksi makanan dan minuman bayi. Yang berikutnya adalah pangan yang mengandung yang berasal dari bahan daging atau ikan segar yang dibekukan. Pangan atau daging olahan yang dibekukan, ya, seperti misalnya produksi sosis dan sebagainya, ya, yang beku, bakso beku, nah, ya kan, ini harusnya MD, izinnya MD. Tidak boleh PIRT, izinnya MD. Seluruh produk daging atau ikan olahan beku izin MD. Ya. Nah, kemudian ada beberapa produk lainnya untuk produk orang berpenyakit tertentu, misalnya produk untuk orang diabetes. Nah, ini di industri rumah tangga tidak boleh produksinya. Ya, jadi itulah beberapa produk yang industri rumah tangga tidak boleh memproduksinya, harus izinnya adalah dari MD atau dari Badan POM izinnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.